agar terlaksananya kegiatan pada hari ini. Baik, langsung saja sebelum mulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Baik, langsung saja yang pertama kita mulai ke tema. Yang pertama yaitu pelatihan bisnis digital dalam masa pandemi Corona virus disease COVID-19 bagi pengusaha UMKM di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Novita Sari, SMSI. Kepada Ibu Novita dipersilahkan. Terima kasih host yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dan selalu akan diberikan kemudahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di masa pandemi Corona virus disease COVID-19 saat ini. Terus sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM, yang dimana di sini ada UMKM Rusna Lemari, UMKM Laundry Al, UMKM Bakso Mekarsari, UMKM Aneka Mebel, UMKM Pupuk dan Pembibitan, sama UMKM Hero dan UMKM Rumah Makan Dona. Oke, izinkan saya di tim pertama ini, saya Novita Sari bersama tim yaitu Pak Husaini sama Pak Abdullah memberikan gambaran atau memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang kami miliki bagi Bapak Ibu pelaku usaha UMKM. Di sesi pertama ini dengan judul pelatihan bisnis digital dalam masa pandemi Corona virus disease COVID-19 bagi pengusaha UMKM di Kecamatan Muara Bangkahulu. Mungkin sebelum saya mulai, admin ambil file saya yang terakhir yang udah dimodifikasi, bisa diganti yang terakhir. Oke. Sambil menunggu yang terakhir itu tutorial ini dulu, tutorial Shopee. Oke. Seperti halnya kita ketahui Bapak Ibu sekalian pelaku usaha UMKM bahwa secara global, secara mendunia, kita dihadapkan pada pandemi yaitu virus corona. Nah, virus corona ini berdampak sekali bagi pelaku usaha. Tapi berdasarkan hasil penelitian bahwa UMKM lah yang mampu bertahan di di pandemi saat ini yang telah kita lewati ya, yang sedang kita lewati dan masih belum tahu kapan berakhir. Nah, sekarang di sesi ini kelompok kami akan memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan platform atau media-media apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu yang sudah dimiliki sekarang untuk menjelajah konsumen yang lebih luas. Dan sekarang dimudahkan karena digitalisasi, dimudahkan karena apa? Yang satu protokol kesehatan agar mengurangi kerumunan. Terus yang kedua dengan protokol kesehatan pandemi COVID sekarang ini diharuskan untuk mengurangi sentuh tangan, sentuh barang, segala macam. Jadi digital di sini menawarkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan platform atau media digital yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mungkin kalau untuk prosedur saya secara teknis tidak secara teknis seperti apanya, Bapak Ibu sekalian didampingi oleh mahasiswa. Nah, saya memberikan bahwa gambaran nanti kalau Bapak Ibu menggunakan ini ada 3 platform, yaitu Shopee, GrabFood sama website. Jadi di antara Shopee, Grab sama website, nanti yang mana yang Bapak Ibu tertarik, silakan nanti didampingi oleh mahasiswa yang Bapak Ibu didampingi oleh mahasiswa bisa bertanya atau nanti dibantu sama adik-adik sekalian. Oke. Nah, di pertama itu ada terkait dengan Shopee. Nah, di Shopee itu ada pun prosedur yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika
mau menawarkan produk atau bekerja sama dengan perusahaan yang dinaungi oleh Shopee ini, yaitu Bapak Ibu masuk ke marketplace yang namanya shopee.co.id, di mana nanti tampilan dari Shopee itu adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di PowerPoint ini. Jadi tampilan ini akan menjangkau wilayah-wilayah usaha Bapak Ibu untuk menjadi lebih luas. Nah, ini mungkin kalau di Shopee, kalau saya lihat di sini mungkin berkorelasi dengan UMKM Rusna Lemari, terus aneka mebel, bisa pupuk dan pembibitan, terus hero seperti itu. Nah, mungkin dari UMKM ini yang bisa saya tawarkan bahwa bisa menggunakan Shopee ini. Jadi masuk kepada nanti shopee.co.id. Hal yang pertama dilakukan yaitu lakukan registrasi, di mana registrasi yang dilakukan nanti akan muncul gambar seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Di Bapak Ibu lihat ini biasa setiap aplikasi membutuhkan data diri, nanti mulai dari nomor telepon, kode verifikasi yang akan dikirimkan ke telepon, username, password, sama konfirmasi. Oke, next, poin berikutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa bisa digunakan Bapak Ibu tadi masuk ke kode verifikasi, password dan segala macam. Next, berikutnya. Nah, ini masuk kepada pilih menu jual. Nah, login menu jual apa, di atas kiri nanti menu jual apa yang bisa Bapak Ibu masuki. Nah, ini mungkin berkaitan misalnya kayak UMKM Rusna Lemari, terus aneka mebel, sama hero. Hero ini sebenarnya mahasiswa juga yang menaunginya, nanti di terakhir di website dia awalnya dari digital juga, Instagram, terus beralih ke web. Jadi setelah selesai login, terus pilih di pojok atas itu jual. Jadi ingin menjual produk, nanti produk apa, seperti itu. Terus coba next. Ini waktunya berapa menit ya? Maaf, saya lupa nanya-nanya. 20 menit. Nah, setelah itu masuk kepada pengaturan toko. Ini kenapa ada item ya di pinggir kanan ini? Pengaturan toko itu nanti di menu pengaturan toko ini Bapak Ibu sama seperti halnya kalau Bapak Ibu mempunyai handphone baru atau produk-produk elektronik, di awalnya itu ada namanya icon atau item dari pengaturan. Nah, pengaturan ini nanti Bapak Ibu klik, di mana seller ini nanti akan muncul gambar seperti ini, masuk ke pengaturan, coba next. Pengaturan ini nanti berisi ini profil. Jadi di pengaturan toko ini nanti ada nama toko, deskripsi gambar, deskripsi logo, foto, banner. Nah, setelah selesai baru diklik atau disimpan. Jadi hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan yaitu nama toko. Misalkan tadi Rusna Lemari, nama toko Rusna Lemari Bengkulu. Nanti kalau untuk wilayah kita bisa tag location-nya, lokasinya ke itu. Terus deskripsi gambar. Nah, kalau kita lihat di gambar ini yang dimunculkan di PowerPoint itu kita kasih kayak background bahwa deskripsikan. Biasanya deskripsi gambar ini berupa produk-produk yang Bapak Ibu jual, ya. Terus dideskripsikan, misalkan Rusna Lemari menyediakan perlengkapan atau kalau lemari itu di sini ada Rusna Lemari ya. Masuk ini ada suaranya, boleh ada suaranya yang Rusna Lemari. Coba kita langsung Rusna Lemari nggak masuk di sini ya, kayaknya masuk tapi belum. Misalkan misalkan menjual alat mebel berupa lemari, terus meja kecil, hal sebagainya. Terus bikinkan logo atau foto toko, bisa difotoi toko yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu selesai, klik sama simpan. Terus berikutnya, nah kalau misalkan untuk Shopee
ke platform biasanya Bapak Ibu tidak usah memikirkan lagi, sudah dimudahkan oleh si perusahaannya untuk pengiriman, jasa pengiriman. Biasanya kalau dilakukan penjualan di online itu kan biasanya customer atau konsumen menanyakan, saya posisinya di Jakarta, saya posisinya di Cimahi misalnya gitu. Ongkos kirimnya berapa? Kalau menggunakan ini, menggunakan itu berapa? Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatirkan lagi. Jadi nanti misalkan mau mengirim lewat GoSend, JNE reguler, JNT OK, Postkilat khusus atau GoSend instan itu bisa dipilih oleh si konsumen secara langsung, sehingga dengan biaya yang sudah ditentukan atau sudah dimasukkan di dalam listnya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga karena digital, penjualan secara digital, pembayaran yang dilakukan juga secara digital Bapak Ibu. Nah, pembayaran yang dilakukan itu menggunakan rekening bank. Biasanya ada tawaran dari beberapa bank yang dilakukan kerjasama, dan itu juga akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan transaksi. Setelah itu lanjut. Nah, selesai sampai ke bisa mengupload produk-produk Anda dengan cara klik foto, profil, kemudian pilih produk. Next. Nah, setelah tadi selesai itu nanti terlihat bahwa ketika Bapak Ibu mengupload produk atau isi deskripsikan, usahakan ketika mengupload produk atau memunculkan gambar yang ingin dijual atau diinfokan kepada konsumen, Bapak Ibu berikan deskripsi bahwa misalkan produk ini bahannya dari apa, terus deskripsikan ukuran, terus kekuatan, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan biasanya dari satu produk itu difoto dari beberapa sudut, misalkan tampak depan, samping, belakang, sehingga konsumen itu bisa dengan pasti atau yakin bahwa produk itu bagus, seperti itu. Berikutnya. Nah, oke. Jadi nanti ada 3 yang akan saya berikan gambaran. Yang pertama tadi Shopee. Nah, mungkin Shopee ini bisa terkait dengan produk-produk yang tadi yang Rusna Lemari, terus mebel, oke, masih yang sama, pupuk dan pembibitan, sama pupuk dan pembibitan sama UMKM Hero, seperti itu. Kalau Hero ini kan sayur-sayuran ya, dia nanti ranahnya yang kecepat. Jadi ketika misalkan ke produk makanan, nanti kita bisa masuk ke Grab ini. Jadi dari Shopee itu lebih cenderung dia ke produk-produk yang ketika pengiriman bisa digaransikan bahwa produk tersebut aman, sesuai dengan spesifikasi atau harapan dari konsumen. Nah, itu tadi di Shopee. Nah, misalkan Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan aplikasi digitalisasi terkait dengan penggunaan Shopee tadi, mungkin bisa dibantu oleh pendampingan oleh mahasiswa yang ada di Bapak Ibu sekalian, di sekitar Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya prosedur pendaftaran bisnis makanan di Grab. Ya kan? Nah, kalau di Grab ini pakai ini langsung. Oke. Nah, kalau di Grab ini harus memiliki panduan-panduan, dan Grab ini biasanya satu lokasi, misalkan di Bengkulu atau lokasi yang terdekat. Jadi dia tidak menjangkau yang di luar dari lokasi yang terjauh. Jadi harga tidak memiliki pajak. Apa maksud harga tidak memiliki pajak? Berarti harga apa adanya tanpa ada penambahan dan pengurangan pajak. Jadi panduan pajak dari GrabFood itu ada 4, di mana harga tidak memiliki pajak, inklusif atau termasuk pajak, harga eksklusif atau termasuk pajak, sama service fee. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan produk tersebut tidak memiliki pajak, berarti tampilkan harga dengan apa adanya. Ini mungkin untuk sesuai dengan pelaku bisnis terkait penjualan makanan. Terus ketika ingin, nah ini yang sebenarnya ketika di awal, silakan buka aplikasi. Jadi sama halnya dengan yang di Shopee pertama tadi, pembukaan aplikasi dulu. Apa di situ? Masukkan kepada aplikasi yang dituju. Nah, sekarang kebetulan kita masuk kepada Grab, masuk kepada Grab, terus masukkan cari alamat dari resto atau tempat usaha Anda di Google Maps. Nah, ini terkait sama lokasi. Tahu kan kau masih kayak itu bapaknya. Oke. Nah,
dari map ini akan membantu atau memudahkan konsumen untuk mencari item yang dibutuhkan sama lokasi yang terdekat. Nah, ini nanti juga baik bagi usaha, oke? Karena nanti akan terkait dengan ongkos kirimnya. Nah, setelah itu jika lokasi sudah ditemukan, maka geser pin warna merah. Nanti ini bisa dibantu sama adik-adik mahasiswa kalau memang pengusaha kayak makanan tadi ada bakso ya, kalau nggak salah saya, masuk kepada Grab terus drop pin. Nah, lokasi yang dituju atau tempat lokasi bisnis Bapak Ibu sekalian masukkan sehingga muncul info selengkapnya. Terus titik koordinat ini teknis nanti ada di mapnya. Silakan dibantu sama adik-adik. Nextnya berikutnya, nah ini foto panduan dan banner. Nah, di marketing atau pemasaran sangat berperan sekali foto bagi usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi buatlah foto itu semenarik mungkin, oke? Baik itu foto makanan, foto logo, foto daftar menu. Nah, kalau terkait sama daftar menu, bikin sedetail mungkin sehingga konsumen tidak merasa khawatir apakah produknya tersebut harganya terlalu mahal atau terlalu di bawah harga pasar. Terus foto restoran atau tempat usaha Anda, siapkan foto tersebut. Terus foto makanan, daftar menu dan restoran harus berorientasi landscape. Ini teknis. Foto tidak buram, harus bebas dari plagiat. Nah, kalau sekarang di digitalisasi juga plagiatisme juga sangat-sangat dilindungi ya, apalagi bagi pelaku usaha. Setahu saya ketika penjualan misalkan kayak produk ada fotonya dia terus digunakan oleh orang lain karena dipikirnya menarik sehingga digunakan, itu bisa diprotes sama usaha yang sejenis. Terus silakan foto makanan, daftar menu dan gambar restoran yang mampu menarik selera konsumen. Berikutnya, oke, ini kebetulan di videonya muncul Bapak Mekarsari. Saya boleh nanya Pak, pengusaha Bapak Bakso Mekarsari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, maaf Pak, dengan siapa saya berbicara? Dengan Saya Pak Temu. Pak Temu. Nah, apakah Bapak sudah mendaftarkan usaha atau menggunakan bisnis digital? Apakah itu GrabFood atau seperti apa? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada. Konsumen langsung datang, Bu. Kalau konsumen langsung daftar. Nah, Iya. Nah, misalkan ini juga bisa dipakai atau digunakan Bapak ketika misalkan dengan kondisi sekarang. Ini saya bilang juga di awal bahwa sebenarnya pelaku usaha UMKM ini agak kuat bertahan di kondisi pandemi ini sebenarnya timbang usaha-usaha yang besar ya Pak ya. Nah, kalau misalkan Bapak tertarik untuk bagaimana sih mendaftarkan GrabFood sehingga meluaskan konsumen Bapak yang tidak hanya di sekitar Bapak tapi bisa menjangkau di perusahaan yang lebih besar ya Pak ya. Ya. Konsumen yang lebih luas. Oke. Next slide-nya. Terima kasih Bapak. Nah, masuk ke situs Grab. Di sini cara mendaftar Grab sama kayak tadi Shopee. Nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, setiap platform atau bisnis digital ini pasti dia memunculkan tema-tema tersendiri, terus tampilan-tampilan tersendiri, laman-laman tersendiri. Nah, berikutnya formulir pendaftaran. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Bahwa di situ nanti Bapak masukkan atau Ibu masukkan menu daftar restoran. Nah, kalau bakso kan cuman bakso yang kuah gitu ya Pak ya. Mungkin suatu saat nanti misalkan diterusi oleh anak-anak atau siapa, nanti bisa dengan modifikasi bakso dengan isian yang beraneka ragam, atau nanti bisa bakso bakar. Sekarang kan jenisnya sudah macam-macam ya Pak ya. Ada bakso bakar, ada bakso misalkan anak-anak sekarang nih suka yang pedes-pedes ya Pak. Misalkan bakso mercon atau bakso meledak lah, apa segala macam ya Pak ya. Nah, itu Bapak bisa nanti masukkan menu daftar restoran atau Bapak kembangkan jenis dari bakso tersebut. Mungkin nanti dibantu sama anak Bapak atau nanti yang mendampingi bisa dibantu. Oke? Yang mendampingi ini siapa nih?
Itu Oh, siapa namanya nih? Yudo, Bu. Yudo, ya, oke Yudo. Nanti mungkin bisa dibantu ya Yuda ya. Tapi kamu nyicip Ya, Bu. dulu kayaknya ya, nyicip baksonya dulu ya. Oke, Jos, Bu, baksonya. kenapa Pak? Baksonya jos, enak. Pastinya Pak. Murni daging sapi. Nah, itu bisa nanti Bapak ketika masukkan di Grab tulis murni daging sapi, jos, terus cari varian yang berbeda dari yang punyanya orang itu tadi Pak. Mungkin Bapak mungkin dari Jawa mana ya Pak? Maaf. Solo. Dari Solo. Nah, dari Solo itu kan biasanya ini ya Pak, nggak terlalu banyak daging-daging peritilan kecil itu ya Pak ya? Apa? Iya. Gaji. Dia polos gitu ya Pak ya? Nah, seperti itu. Nanti munculkan apa yang menjadi kekhasan khas dari Solo seperti apa, atau nanti bisa dikembangkan. Nah, masukkan kepada identitas aslinya Bapak di usaha tersebut. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Sama, Mas. Nanti kalau waktunya sudah mau 5 menit nanti diingatkan ya host ya. Oke. Autentifikasi captcha dan daftar. Oke, ini masih teknis. Berikutnya. Oke, admin berikutnya PowerPoint. Nah, ini juga. Ini kenapa digitalisasi ini juga masuk ke ranah-ranah semuanya digitalisasi. Jadi kalau di Grab juga harus masukkan email sebagai email Anda sebagai registrasi atau bukti atau keinginan untuk mendaftar di salah satu platform tersebut. Baik itu restoran, nanti tinggal pilih platformnya akun yang berikutnya silakan. Terus secara otomatis setelah registrasi tadi, terus daftar email, maka secara otomatis akan dibawa ke laman bantuan GrabFood. Di situ Anda bisa melihat panduan maupun detail informasi seputar cara mendaftar GrabFood atau dibilang peraturan, kondisi dan term and condition, kondisi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebelum disepakati. Oke, berikutnya. Terus setelah itu kita scroll ke bawah, setelah muncul tadi register, terus muncul scroll ke bawah, itu akan mengisi formulir, masih sama. Jika masih bingung bisa klik tombol biru. Biasanya di setiap platform ini sama halnya kalau kita memiliki handphone baru ya Pak ya atau Ibu. Jadi ada pengaturan, kita sebelum itu kita masuk dulu pengaturan-pengaturan. Nah, kita menginginkan usaha kita seperti apa yang sesuai dengan kerjasama yang ditawarkan oleh platform yang kita tuju. Dan yang sekarang yang kita berbicara terkait dengan Grab. Oke, berikutnya. Oke, kalau masih terkait sama formulir silakan berikutnya. Masih sama. Nah, isi jadwal restoran. Nah, isi jadwal restoran ini masih sama dengan waktu. Misalkan Bapak Ibu kalau bakso Mertasari ini mungkin bukanya Senin sampai Minggu. Buka dari jam 8 sampai tutupnya jam 10 ya Pak ya biasanya ya? Jam 9, Bu. Oh, jam 9. Bukanya jam 9 juga? Iya. Nah, informasi-informasi seperti itu. Terus biasanya juga kalau Bapak tutup di platformnya itu juga ditulis misalkan hari ini tutup atau hari apanya tutup seperti itu. Jadi secara detail di pengaturan ini detail bahwa jenis perusahaan Bapak, apa jenis menu yang ditawarkan, harga, terus pengiriman ketika misalkan Bapak tidak usah pusing lagi tuh Pak memikirkan misalkan ketika orang Bapak di Muara Bangkahulu yang mau beli di Bandaraya misalkan seperti itu. Jadi nanti jaraknya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi memang agak repotnya di awalnya ya Pak ya. Namanya juga penggunaan aplikasi ya Pak. Pasti bikin pusing dulu ya Pak ya. Kata Bapak ribet kalau misalkan enak yang datang langsung cash. Nah, tapi kalau misalkan dengan platform seperti ini bisa menjangkau lebih luas konsumen yang Bapak miliki. Nah, mungkin nanti bisa diteruskan oleh anak-anak keturunan sehingga bahwa pengembangan dari usaha ini bisa lebih luas lagi. Berikutnya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, tinggal 3
3 menit. Mungkin kalau untuk Grab tadi hampir sama kayak Shopee ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu oleh adik-adik pendamping. Kalau di Shopee dia lebih luas jangkauannya. Nah, diharapkan kalau untuk yang Shopee ini tadi kayak mebel atau pupuk, penjualan pupuk dan segala macam itu bisa karena jarak atau ininya bisa lebih luas. Nah, kalau untuk Grab lingkupnya masih regional, masih misalnya kalau di daerah Bengkulu ya di dalam Bengkulu saja. Nah, terakhir di website. Nah, website ini silakan. Nah, website ini lingkupnya lebih luas lagi daripada Grab sama Grab sama Shopee. Nah, salah satunya itu sudah digunakan sebenarnya oleh Hirospam ya, Vanes ya. Coba diaktifkan suaranya Vanes. Iya, Bu. Oke. Nah, coba di-share pengalaman ke Bapak Ibu yang pengusaha lainnya. Kenapa sih beralih ke website? Apa keuntungan sama ini kan pengalaman nyata ya dari Hirospam ya, bisa di-share bahwa apa sih keuntungan atau kenapa beralih yang awalnya yang saya tahu dia dari Instagram dia beralih ke website. Silakan Vanes. Oke. Jadi salah satu alasan utama mengapa ingin membuat website ini karena ingin mencoba UMKM ini naik kelas itu. Jadi misalnya kayak untuk belanja sayur itu, misalnya kita biasa kan ngestimasi, kalau misalnya udah pakai website itu ngestimasinya jadi lebih mudah. Terus kita tidak selalu harus on di HP atau on orang itu ngelola, tapi bisa otomatis belanjanya gitu, Bu. Untuk pembuatannya itu bisa dibilang susah-susah gampang karena kalau di YouTube itu udah banyak tutorialnya. Salah satunya itu tuh mudah menggunakan WordPress ya gitu, Bu. Jadi lebih mudah dibanding yang sebelumnya karena udah banyak banget tutorial di YouTube, di Google itu cara membuat website dari WordPress itu sendiri udah banyak, Bu, gitu. Jadi memang kerasa banget perbedaan antara hanya menggunakan versi WA saja dan website sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan Grab itu kan sebenarnya ada pajaknya, Bu. Nah, kalau misalnya website ini tidak ada, kita mengatur toko kita sendiri. Juga dari website itu bisa kelihatan penjualan kita berapa, laba bersih kita berapa. Kita benar-benar mengelola toko kita sendiri itu. Ibaratnya kalau dulu kan orang memiliki toko fisik, tapi sekarang sudah memiliki toko digital itu sendiri gitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau bisa diambil kesimpulan bahwa kalau website ini Bapak Ibu bahwa seperti kita membuka toko sendiri tapi secara online. Kalau Shopee sama Grab tadi itu kerjasama kerjasama dengan pihak ketiga yang akan mengelola usaha kita. Nah, yang seperti yang dibicarakan ini adalah salah satu contoh UMKM ya yang dikelolai oleh mahasiswa bahwa mereka merancang satu dari waktu, terus penghitungan. Nah, terus kalau kita boleh tahu, misalkan Vanessa di web udah berapa bulan? Baru launching bulan ini, Bu. Baru launching bulan ini. Belum nyampe 1 bulan. Belum nyampe 1 bulan. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ada kalau kita pengusaha itu kan profit dulu ya, profit oriented ya, orientasinya ke laba dulu. Nah, mungkin laba yang diperoleh mungkin nanti di Hero bisa terlihat apakah ada perbedaan sebelum sama sesudah, seperti itu, sebelum menggunakan web sama sesudah menggunakan web. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup, terima kasih Vanes. Sebelum saya menutup bahwa untuk di sesi pertama ini saya hanya memberikan gambaran umum kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM kawasan wilayah Muara Bangka Hulu bahwa dengan kondisi pandemi sekarang kita harus tetap bertahan, berinovasi dengan cara apa? Sekarang inovasinya dengan cara digitalisasi, penggunaan media-media digital, penjualan yang dapat membantu usaha kita untuk bisa lebih maju, lebih mampu bertahan dengan berbagai macam kondisi. Sebelumnya, saya bilang bahwa semua aplikasi ini memiliki resiko. Karena apa? Karena usaha pun juga sangat erat dengan resiko. Nah, resiko ini bisa kita kelola dengan baik ketika dari awalnya kita sudah menentukan konsep yang baik dan kita sangat menguasai. Nah, saya harap kalau Bapak Ibu sekalian nanti tertarik mau mendaftarkan usahanya atau bekerja sama dengan platform seperti Shopee,
terus Grab atau web, nanti mungkin share pengetahuan membagi pengetahuan atau wawasan ini kurang waktunya, nanti bisa dibantu oleh adik-adik sekalian. Misalkan dengan penambahan lagi ditunjukkan nanti ya adik-adik yang misalkan punya handphone nih ya, ditunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, Pak kalau Grab itu seperti ini, Pak kalau Shopee itu seperti ini, Pak kalau web itu seperti ini. Karena tidak kenal maka tak sayang ya kalau bahasa bantunya ya. Kenali dulu apa platform dianya. Terus bandingkan dari ketiga itu yang mana yang menguntungkan atau yang cocok dulu, yang cocok bagi jenis usaha yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu ya bismillah dijalani. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya dalam mencari selalu dimudahkan jalannya dalam mencari rezeki. Ya, amin. Dengan penambahan lagi ditunjukkan nanti ya adik-adik misalkan punya handphone nih ya, ditunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, Pak kalau Grab itu seperti ini, Pak kalau Shopee itu seperti ini, Pak kalau web itu seperti ini. Karena tidak kenal maka tak sayang ya kalau bahasa bantunya ya. Kenali dulu apa platform dianya. Terus bandingkan dari ketiga itu yang mana yang menguntungkan atau yang cocok dulu, yang cocok bagi jenis usaha yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu ya bismillah dijalani. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya dalam mencari selalu dimudahkan jalannya dalam mencari rezeki. Oke, amin. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Baik, lanjut ke tema selanjutnya. Yang belum diganti nama, mohon ganti nama. Nggak usah nama UMKM, langsung nama mahasiswa saja. Waalaikumsalam. Oke. Maaf Pak, dengan siapa saya berbicara? Dengan Saya Pak Temu. Pak Temu. Nah, apakah Ya. Bapak sudah mendaftarkan usaha atau menggunakan bisnis digital? Apakah itu GrabFood atau seperti apa? Tidak ada, Bu. Oh, ada. Tidak ada. Konsumen langsung datang, Bu. Kalau konsumen langsung daftar. Nah, Iya. Misalkan ini juga bisa dipakai atau digunakan Bapak ketika misalkan dengan kondisi sekarang. Ini saya bilang juga di awal bahwa sebenarnya pelaku usaha UMKM ini agak kuat bertahan di kondisi pandemi ini sebenarnya, timbang usaha-usaha yang besar ya Pak ya. Nah, kalau misalkan Bapak tertarik untuk bagaimana sih mendaftarkan GrabFood sehingga meluaskan konsumen Bapak yang tidak hanya di sekitar Bapak tapi bisa menjangkau di perusahaan yang lebih besar ya Pak ya. Ya. Konsumen yang lebih luas. Oke. Next slide-nya. Terima kasih Bapak. Nah, masuk ke situs Grab. Di sini cara mendaftar Grab sama kayak tadi Shopee. Nanti muncul tampilan seperti ini. Oke, setiap platform atau digital bisnis digital ini pasti dia memunculkan tema-tema tersendiri, terus tampilan-tampilan tersendiri, laman-laman tersendiri. Nah, berikutnya formulir pendaftaran. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Bahwa di situ nanti Bapak masukkan atau Ibu masukkan menu daftar restoran. Kalau misalkan kalau bakso kan
cuman bakso yang kuah gitu ya Pak ya. Mungkin siapa satu saat nanti misalkan diterusi oleh anak-anak atau siapa nanti bisa dengan modifikasi bakso dengan isian yang beraneka ragam, atau nanti bisa bakso bakar. Sekarang kan jenisnya sudah macam-macam ya Pak ya. Ada bakso bakar, ada bakso misalkan anak-anak sekarang nih suka yang pedes-pedes ya Pak. Misalkan bakso mercon atau bakso meledak lah apa segala macam ya Pak ya. Nah, itu Bapak bisa nanti masukkan menu daftar restoran atau Bapak kembangkan jenis dari bakso tersebut. Mungkin nanti dibantu sama anak Bapak atau nanti yang mendampingi bisa dibantu. Oke? Yang mendampingi ini siapa nih? Itu Oh, siapa namanya nih? Yudo, Bu. Yudo ya. Oke, Yudo. Nanti mungkin bisa dibantu ya udah ya. Tapi kamu nyicip Ya, Bu. dulu kayaknya ya. Nyicip baksonya dulu ya. Oke, Jos, Bu, baksonya. kenapa Pak? Baksonya jos, enak. Pastinya Pak. Murni daging sapi. Nah, itu bisa nanti Bapak ketika masukkan di Grab tulis murni daging sapi, jos, terus cari varian yang berbeda dari yang punyanya orang itu tadi Pak. Mungkin Bapak dari Jawa mana ya Pak? Maaf. Solo. Dari Solo. Nah, dari Solo itu kan biasanya ini ya Pak, nggak terlalu banyak daging-daging peritilan kecil itu ya Pak ya. Iya. Gaji. Dia polos gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nanti munculkan apa yang menjadi kekhasan khas dari Solo seperti apa, atau nanti bisa dikembangkan. Nah, masukkan kepada identitas aslinya Bapak di usaha tersebut. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ya, Bos. Nanti kalau waktunya sudah mau 5 menit nanti diingatkan ya host ya. Oke. Autentifikasi captcha dan daftar. Oke, ini masih teknis. Berikutnya. Oke, admin berikutnya PowerPoint. Nah, ini kenapa digitalisasi ini juga masuk ke ranah-ranah semuanya digitalisasi. Jadi kalau di Grab juga harus masukkan email sebagai email Anda sebagai registrasi atau bukti atau keinginan untuk mendaftar di salah satu platform tersebut. Baik itu restoran, nanti tinggal dipilih platformnya akun yang ini. Berikutnya silakan. Terus secara otomatis setelah registrasi tadi, terus daftar email, maka secara otomatis akan dibawa ke laman bantuan GrabFood. Di situ Anda bisa melihat panduan maupun detail informasi seputar cara mendaftar GrabFood atau dibilang peraturan, kondisi dan term and condition, kondisi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebelum disepakati. Oke, berikutnya. Terus setelah itu kita scroll ke bawah. Setelah muncul tadi register, terus muncul scroll ke bawah, itu akan mengisi formulir. Masih sama. Jika masih bingung bisa klik tombol biru. Biasanya di setiap platform ini sama halnya kalau kita memiliki handphone baru ya Pak ya atau Ibu. Jadi ada pengaturan kita sebelum itu kita masuk dulu pengaturan-pengaturan. Nah, kita menginginkan usaha kita seperti apa yang sesuai dengan kerjasama yang ditawarkan oleh platform yang kita tuju. Yang sekarang yang kita berbicara terkait dengan Grab. Oke, berikutnya. Oke, kalau masih terkait sama formulir silakan berikutnya. Masih sama. Nah, isi jadwal restoran. Nah, isi jadwal restoran ini masih sama dengan waktu. Misalkan Bapak Ibu kalau bakso Meklas hari ini mungkin bukanya Senin sampai Minggu. Buka dari jam 8 sampai tutupnya jam 10 ya Pak ya biasanya ya? Jam 9, Bu. Oh, jam 9. Bukanya jam 9 juga? Iya. Nah, informasi-informasi seperti itu. Terus biasanya juga kalau Bapak tutup di platformnya itu juga ditulis misalkan hari ini tutup atau hari apanya tutup seperti itu. Jadi secara detail di pengaturan ini detail bahwa jenis perusahaan Bapak, terus apa jenis menu yang ditawarkan, harga, terus pengiriman ketika misalkan Bapak tidak usah pusing lagi tuh Pak memikirkan misalkan ketika orang Bapak di Muara Bangkahulu yang mau belinya di Bandaraya misalkan seperti itu.
Jadi nanti jaraknya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi memang agak repotnya di awalnya ya Pak ya. Namanya juga penggunaan aplikasi ya Pak. Pasti bikin pusing dulu ya Pak ya. Kata Bapak ribet kalau misalkan enak yang datang langsung cash. Nah, tapi kalau misalkan dengan platform seperti ini bisa menjangkau lebih luas konsumen yang Bapak miliki. Nah, mungkin nanti bisa diteruskan oleh anak-anak keturunan sehingga bahwa pengembangan dari usaha ini bisa lebih luas lagi. Berikutnya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, tinggal 3 menit. Mungkin kalau untuk Grab tadi hampir sama kayak Shopee ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu oleh adik-adik pendamping. Kalau di Shopee dia lebih luas jangkauannya. Nah, diharapkan kalau untuk yang Shopee ini tadi kayak mebel atau pupuk, penjualan pupuk dan segala macam itu bisa karena jarak atau ininya bisa lebih luas. Nah, kalau untuk Grab lingkupnya, skupnya masih regional, masih misalkan di daerah Bengkulu, ya di dalam Bengkulu saja. Nah, terakhir di website. Nah, website ini silakan. Nah, website ini lingkupnya lebih luas lagi daripada Grab sama Grab sama Shopee. Nah, salah satunya itu sudah digunakan sebenarnya oleh Hero Spam ya, Vanes ya. Coba diaktifkan suaranya Vanes. Iya Bu. Oke, nah coba di-share pengalaman Bapak Ibu yang pengusaha lainnya. Kenapa sih beralih ke website? Apa keuntungan sama ini kan pengalaman nyata ya dari Hero Farm ya, bisa di-share bahwa apa sih keuntungan atau kenapa beralih yang awalnya yang saya tahu dia dari Instagram dia beralih ke website. Silakan Vanes. Oke. Jadi salah satu alasan utama mengapa ingin membuat website ini karena ingin mencoba UMKM ini naik kelas itu. Jadi misalnya kayak untuk belanja sayur itu, misalnya kita biasa kan ngestimasi, kalau misalnya udah pakai website itu ngestimasinya jadi lebih mudah. Terus kita tidak selalu harus on di HP atau on orang itu ngelola, tapi bisa otomatis belanjanya gitu Bu. Untuk pembuatannya itu bisa dibilang susah-susah gampang karena kalau di YouTube itu udah banyak tutorialnya. Salah satunya itu mudah menggunakan WordPress gitu Bu. Jadi lebih mudah dibanding yang sebelumnya karena udah banyak banget tutorial di YouTube, di Google itu cara membuat website dari WordPress itu sendiri udah banyak Bu. Gitu. Jadi memang kerasa banget perbedaan antara hanya menggunakan versi WA saja dan website sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan Grab itu kan sebenarnya ada pajaknya Bu. Nah kalau misalnya website ini tidak ada, kita mengatur toko kita sendiri. Juga dari website itu bisa kelihatan penjualan kita berapa, laba bersih kita berapa. Kita benar-benar mengelola toko kita sendiri itu. Ibaratnya kalau dulu kan orang memiliki toko fisik, tapi sekarang sudah memiliki toko digital itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, kalau bisa diambil kesimpulan bahwa kalau website ini Bapak Ibu bahwa seperti kita membuka toko sendiri tapi secara online. Kalau Shopee sama Grab tadi itu kerjasama kerjasama dengan pihak ketiga yang akan mengelola usaha kita. Nah, yang seperti yang dibicarakan ini adalah salah satu contoh UMKM ya yang dikelolai oleh mahasiswa bahwa mereka merancangkan satu dari waktu, terus penghitungan, terus kalau kita boleh tahu, misalkan Vanessa di web udah berapa bulan? Baru launching bulan ini Bu. Baru launching bulan ini. Belum nyampe 1 bulan. Belum nyampe 1 bulan. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ada kalau kita pengusaha itu kan profit dulu ya, profit oriented ya, orientasinya ke laba dulu. Nah mungkin laba yang diperoleh mungkin nanti di Hero bisa terlihat apakah ada perbedaan sebelum sama sesudah, seperti itu, sebelum menggunakan web sama sesudah menggunakan web. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup, terima kasih Vanes. Sebelum saya menutup bahwa untuk di sesi pertama ini saya hanya memberikan gambaran umum kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM kawasan wilayah Muara Bangka Hulu bahwa
dengan kondisi pandemi sekarang kita harus tetap bertahan, berinovasi dengan cara apa? Sekarang inovasinya dengan cara digitalisasi, penggunaan media-media digital penjualan yang dapat membantu usaha kita untuk bisa lebih maju, lebih mampu bertahan dengan berbagai macam kondisi. Sebelumnya, saya bilang bahwa semua aplikasi ini memiliki resiko. Karena apa? Karena usaha pun juga sangat erat dengan resiko. Nah, resiko ini bisa kita kelola dengan baik ketika dari awalnya kita sudah menentukan konsep yang baik dan kita sangat menguasai. Nah, saya harap kalau Bapak Ibu sekalian nanti tertarik mau mendaftarkan usahanya atau bekerja sama dengan platform seperti Shopee, terus Grab atau web, nanti mungkin share pengetahuan membagi pengetahuan atau wawasan ini kurang waktunya nanti bisa dibantu oleh adik-adik sekalian. Misalkan dengan penambahan lagi ditunjukkan nanti ya adik-adik, misalkan punya handphone nih ya, ditunjukkan ke Bapak Ibu sekalian, Pak kalau Grab itu seperti ini, Pak kalau Shopee itu seperti ini, Pak kalau web itu seperti ini. Karena tidak kenal maka tak sayang ya kalau bahasa bantunya ya. Kenali dulu apa platform dianya, terus bandingkan dari ketiga itu yang mana yang menguntungkan atau yang cocok dulu, yang cocok bagi jenis usaha yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu ya bismillah dijalani. Oke. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya dalam mencari selalu dimudahkan jalannya dalam mencari rezeki. Oke, amin. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Baik, lanjut ke tema selanjutnya. Tema selanjutnya yaitu baik, dimohon untuk hidup kameranya teman-teman semua. Baik, kita akan dokumentasi. Dona ada Nabila. Baik, saya hitung mundur 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua atas partisipasinya. Sekian kegiatan kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.